Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih berada dalam suasana Natal sehingga masih sangat relevan bagi kita untuk membahas beberapa hal seputar perayaan Natal ini. Saya tidak tahu apa yang selama ini terbersit di dalam pikiran dari saudara-saudari saban kali merayakan Natal. Tayangan berikut ini berisi 1-2 pemikiran saya yang selalu menjadi permenungan ketika saya merayakan Natal, yaitu mengenai kata-kata dari malaikat kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Untuk kita yang sudah mengetahui ujung dari cerita ini atau ujung dari kisah ini, tentu tidak akan heran atau tidak sulit untuk mencerna, memahami cerita awal dari kisah ini. Tetapi tentu berbeda dengan para gembala. Tidak mudah rasanya percaya begitu saja dengan kata-kata dari malaikat. Mari kita melihat berita malaikat ini secara mentah, dan kita menempatkan diri kita sebagai para gembala di dalam cerita kanak-kanak Yesus ini. Kita disuruh untuk melihat juru selamat dalam sosok bayi yang belum terlihat kemampuannya sedikit pun. Agak aneh, bahkan terasa sangat aneh, untuk percaya bahwa sosok lemah yang masih sangat rentan, yang masih butuh perlindungan itu adalah seorang juru selamat. Apalagi bayi itu terlihat sangat miskin, terlahir dari keluarga yang tak punya pengaruh sosial apapun, yang karenanya harus melahirkan di tempat yang tidak selayaknya. Agak aneh dan bahkan terasa sangat aneh ketika kita disuruh melihat juru selamat dalam tanda-tanda yang seperti itu. Tidak adakah tanda yang lebih wow, yang lebih menakjubkan, yang lebih mengherankan, yang lebih heboh, yang membuat tersentak dan meyakinkan kita bahwa benar bayi itu adalah juru selamat? Mengapa kemunculan juru selamat, kelahiran juru selamat harus dalam bentuk tanda-tanda yang selama ini kita sering sepelekan, sering kita tidak anggap, kita abaikan, tidak kita inginkan? Tidakkah kita bertanya, juru selamat kok tanda kemunculannya seperti itu? Terkesan sangat sepele. Juru selamat kok kehadirannya di luar dari ekspektasi. Nah, saudara-saudari, inilah sebenarnya awal dari keterangan pembahasan yang ingin saya ungkapkan dalam tayangan kali ini. Ini sebenarnya adalah gambaran dari problem beriman manusia yang beragama dari dulu sampai sekarang. Ketika logika, akal sehat ditempatkan melebihi Allah, maka misteri Allah pun akhirnya disepelekan. Orang sering berkata begini, beriman yang logis seperti ini, beriman yang tidak logis seperti itu. Tanpa disadari, problem dalam diri manusia beragama sampai sekarang ini adalah menciptakan Allah dalam logikanya sendiri, menciptakan Allah dengan akal sehatnya. Jadi Allah yang diimaninya adalah Allah yang dipikirkannya. Jadi hal-hal yang tidak searah dengan akal pikirannya, dengan akal sehatnya, itu tidak bisa diimani. Orang tanpa sadar menyetarakan iman selevel dengan pikiran. Mereka kagum dengan itu, tetapi tak sadar bahwa itu justru merendahkan iman. Bagi orang seperti ini, tidak ada lagi ruang misteri di dalam beriman itu. Dan tak heranlah jika banyak sekali orang yang mengaku beragama tetapi kesulitan untuk mengenal dan kesulitan untuk mengalami Allah. Nah, saudara-saudari, sekarang mari kita bandingkan dengan para gembala yang dikisahkan dalam Injil, dalam kisah kanak-kanak Yesus itu. Kita bertanya, hal apa yang membuat para gembala yakin bahwa yang ditunjuk oleh para malaikat itu adalah benar juru selamat? Apa mereka begitu saja menerima, begitu saja percaya? Entahlah. Tetapi gerakan mereka mengikuti perkataan malaikat bagi saya menjadi bukti bahwa mereka tidak menutup diri mereka hanya dengan akal sehat,
hanya dengan pertimbangan matematis belaka. Mereka terbuka dengan misteri ilahi. Inilah yang membuat mereka mampu melihat sesuatu yang berbeda, mampu melihat sesuatu yang lain, yang ilahi di balik sosok seorang bayi yang lemah, yang miskin, yang terbaring di palungan itu. Inilah yang membuat mereka mengalami dan mampu melihat kelahiran juru selamat dan akhirnya kembali dengan penuh sukacita sambil memuliakan Allah. Nah, saudara-saudari, bagi saya inilah yang patut untuk kita renungkan, yang sangat penting dalam Natal. Sejauh mana kita sebenarnya terbuka pada misteri ilahi di dalam kehidupan kita? Ataukah kita mengukur banyak hal dengan pertimbangan matematis dari diri kita sendiri? Misalnya, apakah kita masih percaya dengan daya kerja misteri ilahi di balik keberanian kita mengampuni dan memaafkan orang lain? Apakah kita masih percaya dengan daya kerja misteri ilahi di dalam diri orang-orang yang lemah, yang sudah lanjut usia, yang berpenyakitan, yang seringkali lebih menyusahkan kita daripada menguntungkan kita? Apakah kita masih percaya dengan daya kerja misteri ilahi di dalam diri bawahan kita, karyawan kita, pembantu, gelandangan, pengemis, dan lain sebagainya? Apakah kita masih percaya dengan daya kerja misteri ilahi di balik kesulitan dan kesukaran yang sedang atau yang pernah kita hadapi? Bagi saya, Natal menjadi dasar bagi kita untuk menjadi pribadi yang terbuka pada misteri ilahi. Natal menunjukkan pada kita bahwa hidup ini tidak melulu berisi ruang akal sehat. Hidup juga berisi misteri ilahi. Dengan begitu, saudara-saudari, Natal menggugah kita semua untuk mampu melihat yang ilahi di dalam pribadi orang yang sedemikian manusiawi. Melihat Allah di dalam manusia. Natal menggugah kita semua untuk mampu melihat sesuatu yang luar biasa di dalam peristiwa yang sangat biasa dan sepele. Natal menggugah kita semua untuk mampu menyadari bahwa sebenarnya tidak ada hal yang biasa-biasa saja di dalam hidup ini. Allah menjamin hal ini dengan hadir sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dengan adanya Immanuel, maka tidak ada lagi hal yang biasa-biasa saja dalam hidup ini. Tidak ada peristiwa yang biasa-biasa saja dalam hidup ini. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tampil atau yang ada sebagai biasa-biasa saja sehingga dia boleh atau patut atau layak untuk disepelekan. Sebab Allah dengan hadir sebagai Immanuel menjamin bahwa tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada peristiwa, dan tidak ada satu sosok pun yang lolos dari kebesertaan Tuhan. Nah, saudara-saudari, inilah 1-2 hal catatan saya seputar Natal. Saya sangat berharap semoga Natal yang kita rayakan mengantar kita untuk terbuka terhadap misteri ilahi di dalam kehidupan kita. Jangan terjebak kepada pemikiran matematis belaka, jangan terjebak kepada analisa-analisa logis semata. Hidup tidak sesempit tempurung kepala kita. Hidup ini ada dalam bingkai misteri Allah. Hidup ini ada dalam bingkai misteri ilahi. Dan Natal mengingatkan kita akan adanya misteri ilahi di dalam hidup ini. Semoga kita semua manusia-manusia yang beriman ini, yang mengaku beragama, semakin mampu membuka diri, membiarkan diri, digiring juga oleh misteri ilahi. Tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tidak hanya mengandalkan akal pikiran kita, analisa, perhitungan kita, tetapi kita mengandalkan juga daya kerja dari misteri ilahi di dalam hidup kita. Semoga sedikit catatan ini membantu kita untuk menemukan apa yang sebenarnya selama ini sedang kita cari. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.